Perkenalkan, nama saya Ricky Putra Ramadan atau Pukang, asal dari NTT Flores Timur. Kegiatan Ricky sekarang ngapain tuh? Selain sekolah. Kan sekarang kan banyak orang yang meninggal, gali kuburan. Ada kan kemarin itu ada anak kecil meninggal itu kan, anak kecil meninggal. Jadi disuruhin malam ini dikubur. Iya. Saya itu disuruh gali itu 2 meter Aja nih. iya, nguburin anak kecil kan. Iya. Nguburin anak kecil itu, bapaknya itu tali pocongnya itu dibuang, satu tali pocongnya itu dibuang di samping. Besoknya itu ibu saya itu ngambil ditaruh di kuburan. Saat naruh itu malamnya jam 10-an itu ada suara garukan di tembok sama jedak-jeduk. Masih hamil 7 bulan itu, 7 bulan ke Praci. Oke. Ke Praci. Di Praci itu kan saya kan yang bawa motor, di samping kanan itu pasti ada genderuwo, badannya itu besar hitam. Terus saat sampai ke rumahnya Mbah itu ada perempuan rambutnya panjangan yang lihat di atas kuburan itu ada kelap-kelip merah, sama di sampingnya itu ada orang duduk. Seorang Ricky yang masih SMA, ya walaupun kita kalau melihat ya rumah Ricky itu saya anggap ya itu tengah-tengah makam tuh. Ya. Sekarang kegiatan ini kan masih dalam pandemi nih. Kegiatan Ricky sekarang ngapain tuh? Selain sekolah. Kan sekarang kan banyak orang yang meninggal. Banyak orang betul. Namanya corona ya. Iya, Oke, meninggal siap. kan banyak. Jadi saya itu cuma juru parkir. Berarti menguntungkan secara tidak langsung menguntungkan. Iya. Siap. Mereka Artinya saya bahagia. di balik ya wabah kayak gini, Ricky anggaplah tinggalnya itu di daerah kuburan. Itu juga salah satu menguntungkan. Ya. Gitu. Juru parkir ya buat yang kayak ngantar ke makam-makam biasanya ya. Bahkan Ya. mungkin yang bahasanya itu ziarah ya. Ya. Berapa tuh juru parkir sekarang tuh? Juru parkir Satu itu, kendaraan lah. satu kendaraan motor itu paling enggak 2000. 2000 biasa itu Paling standar di Solo ya. Paling besar 5.000. Itu kalau mobil berapa? Mobil paling kecil 5.000, paling besar 10.000. Siap. Ada nggak orang yang ngasih cuma-cuma? Ini kan Ada. berapa kira paling banyak? Paling banyak itu kemarin itu 100 satu mobil. Itu dimintain atau emang kayak ngasih aja ini? Dikasih. Siap. Berarti di daerah sana ketika mungkin ada itu berarti ziarah atau yang makam itu? Ziarah. Ziarah ya. Ada ziarah, ada yang nganterin. Selain itu Ada. kerjaan Ricky itu apa tuh? Gali kuburan. Pernah bisa gali kubur juga? Bisa. Itu emang disuruh atau emang ada kelompoknya tuh? Ada kan kemarin itu ada anak kecil meninggal itu kan. Anak kecil meninggal. Jadi disuruhin malam ini dikubur. Iya. Saya itu disuruh gali itu 2 meter. 2 meter, oke. 2 meter. Jadi Lebarnya berapa? lebarnya palingan Satu setengah ya? Kecil. anak kecil baru lahir langsung meninggal itu panjangnya 1 meter, lebarnya antara 30 cm. Nah, Tapi sendiri atau bareng-bareng juga? sendiri. Sendiri. Ya. Itu emang disuruh karena kemauan atau kayak ada orang ini ada meninggal habis itu galiin ya gitu atau apa? Kan itu kan profesi kan. Atau udah tahu orang ini Ricky ini bisa gali kubur nih. Sebenarnya kan ada ini tempat Siap. sendiri untuk nyewa gitu kan. Gitu. Tapi karena udah tutup, jadi digantinya saya karena saya kan bisa. Berarti sekarang kalau ibaratnya daerah Solo, makam haji lah, Ya. ada yang mau meninggal, habis itu kira-kira ini nih Ricky bantuin galiin, itu kira-kira bisa, walaupun orang gede nih, bisa ya. Mantap jiwa. Berarti sekarang yang pertama tadi mungkin ada orang yang parkir ya, karena mungkin situ masih daerah Ricky lah, anggaplah. Nanti ya seikhlasnya ya tadi, bahkan tadi kalau ada yang ngasih, bahkan 100.000 tuh. Alhamdulillah. Cuma-cuma Ya. tuh.
Habis itu kedua tadi salah satunya penggali kubur. Ya. Ini seorang Ricky yang masih sekolah. Bahkan tadi baru SMA kelas 1. sekarang masih 1 ya. Ya. Oke, siap. Kalau kakak Kakak profesi nyari kembang kemboja. nyari kembang kemboja, itu Iya. kembang kuburan. Iya. Itu buat apa tuh kembang kemboja itu? Kembang kemboja itu untuk dijual buat bahan baku banyak. Walah, berarti oh iya biasa kan di kuburan itu tidak asing ya. Namanya itu kembang kemboja. Oh berarti itu kembang kemboja itu juga bisa digunakan buat bahan baku obat nyamuk. Ya. Berapa tuh kira-kira? Pernah sehari itu paling banyak lah, pernah seberapa? Seharinya aja. Sehari paling banyak 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo dapat berapa tuh uangnya? 4 kilo. 4 kilo itu uangnya itu 1 kilonya 7.000. Anggaplah 1 kilo 7.000. Nah, 28.000. 28.000. Oke. Itu anggaplah kerjaan sampingan kakak ya. Ya, Ricky pernah bantu juga? sering. Sering ya. Nah, berarti Ricky ini walaupun SMA, dia juga kayak ya salah satunya bantu ibu ya. Ya. Bantu ibu mencari penghasilan. Salah satunya tadi yang kita udah dengar, yang pertama mungkin jaga parkir. Itu kalau ada ya, kalau ada yang datang, kalau ada yang parkir. Yang kedua, dia ternyata bisa menggali kubur juga. Oh itu tadi belum. Menggali kubur itu kira-kira berapa dapat Itu kasihnya? ini tanahnya. Kalau ini ya, kalau bayi Hah? sekalian di kota Hah? pitching itu 1 juta. 1 juta Itu biaya penguburan tuh. biaya pengukuran pitching, terus setengahnya itu dikasih ke ini juru kunci. Ada ujung kunci. Ada. Itu daerah mana lagi tuh? Siapa tahu Itu tuh? juru kuncinya itu yang di kantor, ada kantor juru kunci. Itu hasil dari gali itu antara 75% atau 50%. Dikasih. Ya. Kalau Dikasih Ricky gitu. kira-kira dapat seberapa? Kalau orang besar ya, orang besar contoh Nah, 3 ya, 3 juta. 3 juta saya itu antara dikasih 250. lumayan nih itu. Ya, itu yang gali kalau orang besar itu 3 atau 2 orang. 3 orang. Berarti dibagi lagi ya. Enggak, 250 1 orang. Udah 1 orang. Itu luar biasa tuh. Apalagi dari corona sekarang. Banyak orang yang meninggal. Itu Berkah buat saya. menguntungkan buat seorang Ricky yang masih SMA. Ya walaupun kita kalau melihat ya, rumah Ricky itu saya anggap ya, itu tengah-tengah makam tuh. Ya. Oke, kita langsung aja dah. Kira-kira di rumah apa ya? Itu emang nggak ada pilihan lagi atau udah pengen nggak sebenarnya pengen rumah-rumah yang nggak di sana gitu? Atau udah nyaman sana tuh? Sebenarnya pengen, Ya, pengen ya, pasti pengen. tapi masalah biaya sama neneknya itu loh. Oh, Nenek saya Nggak mau pindah gitu. nggak mau, karena kan cari nafkahnya kan di situ. Itu bener-bener rumah atau kayak apa tuh? Rumah Kok bisa di tengah makam? ya nggak tahu juga. Tapi di dalam rumah itu ada makam nggak? Tidak. Nggak ada ya. Misalnya saya pernah lihat, jadi cuma di luaran aja sih, di luaran. Ini kok di tengah makam? Apa di rumah itu nggak ada makam gitu? Nggak ada ya. Nggak ada. Di depan-depannya itu ada apa tuh? Ada makam. Oh itu namanya tengah makam ya. Ya maksudnya itu kan ada kayak ya kayak rumah-rumah juga. Rumah-rumah itu dalamnya ada makam. Oh, ada makam. Itu kayak pernah juga nggak di mungkin karena di makam habis itu disuruh jagain gitu. Pernah, tapi itu yang paling sering disuruh jagain itu yang meninggalnya itu hari Jumat Kliwon, karena kan katanya loh. Kenapa tuh? Tali pocongnya itu ini. Apa ya? Ada pengalaman kayak gitu. Kalau kemarin itu ibu yang nemu tali pocong. Tali pocong anak kecil. Bentar, kita ulang. Ricky di tengah makam. Ya, Pengalaman apa yang mungkin kayak misteri ya? Ini kayak horor-horor itu. misteri. Kalau
banyak. Jelas ya, soalnya di tengah makam. Iya, Ricky sendiri saya sendiri. Jam dekat. jam 11 malam. Pernah 11 malam. Jam 11 malam itu pulang dari rumah Pak D ke rumah sendiri. Iya. Pulang ke situ tengah malam. Kan di tengah Praci kan ada candi itu. Iya. Ada candi. Itu kan tempatnya berkumpul. Terus di situ setiap kali saya lewat situ pasti kalau malam-malam ada yang ikutin lari gitu. Merasa ada yang diikutin. Ada. Ricky Yang- seorang laki-laki nih, kok apa takut kayak gitu? Takut sih. Iya, Takut. mungkin ada ya. Takut tapi sebenarnya sih bukan takut. Kayak ini Apa? waspada gitu. Wah, siap. Tapi pas Ricky lihat gitu, itu ada orangnya nggak? Ada itu, tapi adanya itu hanya sekilas, Tapi yakin bukan manusia. yakin bukan manusia. Tapi itu sering nggak? Itu sering. Astaga. Ya kita maklumin ya, soalnya kan Iya. soalnya di tengah makam. Apalagi kan ya tau lah makam gitu itu emang persinggahannya atau tempat-tempatnya makhluk-makhluk kayak gitu. Iya. Apalagi kira-kira pengalaman yang pengalaman itu kemarin kan baru-baru aja nih. Iya, nguburin anak kecil kan. Ya. Nguburin anak kecil itu bapaknya itu tali pocongnya itu dibuang. Satu tali pocongnya itu dibuang di samping. Besoknya itu ibu saya itu Hah? ngambil ditaruh di gapura, ditaruh di ini kayak nisan gitu. Kok saya jadi merinding ya? Ini malam nih. Ini malam apa tadi ini? Ini malam Selasa. Malam Selasa, oke, gak apa. Oke, Ini terus. taruhnya di gapura. Ah. Di gapura. Saat naruh itu malamnya jam 10-an itu ada suara garukan di tembok sama jedak-jeduk. Kan rumah itu kan hanya penghalangnya itu hanya seng sama triplek. Nah, Jadi suaranya itu terdengar sekali. tapi kira-kira itu bukan orang. Bukan orang. Karena malam jam 10 itu Hah? nggak ada orang keluar. Gitu, apalagi tengah sana tadi ya. Iya. Itu tapi tadi cuman gara-gara anggaplah tadi pocong anak-anak gitu. Iya. Anak umur berapa tadi? Baru lahir langsung meninggal. Iya. Semoga bukan itu. Tapi pas tadi kan ibaratnya tali pocongan dikembaliin gitu. Iya. Udah. Tapi arahnya di Gapura tadi. Iya. Ada lagi gak? Saya takut nih. Ini udah malam. Pengalaman Ricky mungkin ada lagi nggak? Ada lagi tuh. Ada lagi. Ibu itu hamil anak yang terakhir kan. Baru-baru Baru-baru ini. Ah. Sekarang umurnya 1 tahun. Berarti ini udah setahun lalu ya. Ibu masih hamil 7 bulan itu. Ke Praci. Oke. Ke Praci. Di Praci itu kan saya kan yang bawa motor. Di samping kanan itu pasti ada genderuwo, badannya itu besar, hitam. Terus saat sampai ke rumahnya Mbah itu ada perempuan rambutnya panjangan yang lihat Itu di daerah mana? depan rumah. Itu kan rumah. Terus. Karena kan itu kan di depan rumah itu kan ini yang punya itu kan Sugian. Oh. Tapi aman kan tadi? Aman. Cuman kayak gitu aja. Karena udah tahu siapa yang bersihin, yang ngejagain kan. Oh ya, pasti. Tahu Ya lah. ini orang baik gitu kan. Ya. Jangan ganggu lah. Kita bahasanya itu ya anggaplah mungkin jin ya. Jin ini orang baik masa diganggu gitu kan. Ada lagi enggak? Ada. Terus tadi cuma namanya juga tadi kita kenal ya, mungkin di tengah-tengah kuburan ya. Apalagi tuh? Saya kan pulang main jam 1 malam. Itu berani tuh pulang. Pulang dari masjid kan. Nah, Dari masjid itu di atas kuburan itu ada kelap-kelip merah sama di sampingnya itu ada orang duduk. tapi itu kalau kalian lihat jauh apa dekat? Dekat sekali. Dekat.
Mungkin orang gila mungkin. Bukan, Tapi berbentuk orang. berbentuk orang. Cewek apa cowok? Yang saya lihat cewek, Aduh, cuma cewek sih. pakai Gitu. kudu. Mungkin orang depresi mungkin. Orang depresi nggak mungkin ini apa bajunya sebagus itu. Gitu. Pakainya kan sweater, Hmm. celana jeans, Berarti kayak jelas itu orang gitu ya. jelas itu orang. Cuman duduknya di makam. Iya. Sementara itu Hah? kuburannya itu kayak ditaruh lilin. Dan sekelilingnya itu lilin. Oh mungkin itu orang lagi pesugihan mungkin. Mungkin, Nah, mungkin tapi ya nggak tahu juga ya. siap. Kurang lebih kayak gitulah ya. Ya, kurang lebih lah. Nanti biarlah penonton gitu menyimpulkan itu tuh orang siapa gitu kan di kuburan. Itu kira-kira jam berapa tadi? Jam Jam 1. malam. Habis itu di tengah kuburan, di atas kuburan itu ada cewek ya. Samping Di samping cewek. di atasnya itu ada lilin. Samping-sampingnya ada lilin. Ya, Oke, itu nanti biar ada kumpul di komenan nanti itu apa gitu kan. Siap. Pengalaman kakak nih, kakak kan cewek. Kalau Ricky kan cowok, anggaplah berani gitu kan. ya, Nah kalau kakak Ricky kan cewek, apalagi masih seumuran. ya. Nah itu kira-kira ada mengalami pengalaman apa enggak? Pernah cerita sama Ricky? Pernah. Sebenarnya sih yang ini nggak berefek itu sama sayanya. Maksudnya nggak berefek gimana? Begini kan, karena kan tinggal itu dulunya itu di dalam ini apa ruangan, dalamnya kan kuburan. Ceritanya ini, Malah sebelumnya kayak gitu? ya ceritanya loh, ceritanya itu yang meninggal di situ kan kiai. Iya, oke. Kiai. Dia itu manusia setengah harimau kan. Oh punya kajian lah bahasanya tuh. Kajian. Nah, terus dia itu setiap malam apa gitu mesti keluar saat keluar itu dia ini saat keluar dari kayak keliling gitu berarti pasti itu semuanya itu bangun. Tapi sebelum meninggal atau apa? Sudah meninggalnya itu udah lama kan. Terus bangun, maksudnya bangun tadi bangun apa? Kayak ini apa? Dia kan punya kayak gimana ya? Kajian tadi lah tadi kajian ya. tadi itu. Jadi kayak dianya itu hanya lewat itu semuanya itu bangun. Kakak saya itu nangis. Sayanya itu masih tidur, Nah, nggak berefek. terus Nggak berefek terus biasanya diceritain. Terus bilangnya itu mintanya itu dibersihin apanya dibersihin? tempatnya. Pemakamnya itu. Ya, Berarti ningrum juga pas tidur tuh. pas tidur. Habis itu Juga kayak bangun nangis, langsung nangis gitu. serem sekali tuh. Terus kalau sekarang itu ini enggak masih berefek ya? Enggak. Mungkin udah terbiasa mungkin ya. Ya. Ya sudah kayak mau nggak mau lah kayak. Ya, Gimana tuh cara menghilangkan rasa takut itu tuh? nggak takut. Kan anggaplah kalau saya pribadi itu anggaplah takut sebenarnya kayak gitu kan, bukan berarti tapi takut takut hari abis itu enggak, cuman wajar kan seorang manusia itu takut kayak gitu. Nah Ricky tadi itu Cara mengatasinya. cara mengatasi lah, Mengatasinya itu ya dibiasain. biasain ya. Saya satu ya tadi ini di tengah, saya tahu persis sebenarnya rumah Ricky itu benar-benar di tengah kuburan. Dari underpass ya. Enggak dari underpass, dari yang jalan kerikil-kerikil itu, yang rumah-rumah itu. Rumahan itu kan. Hmm. Rumahan itu antara Anggaplah 50 meter ya, iya lebih malah. Pokoknya di tengah-tengah kuburan berarti. Nah ini sebenarnya kenapa saya jadi tertarik dengan seorang Ricky ini, saya ajak ini kalau tempat ya, saya kasih tahu nih di dalam kebun di depannya Edupark UMS. Jadi kayak saya ini mengajak sebenarnya mau berdua sama kakaknya yaitu Ningrum, cuman karena malam hari jadi nggak dibolehin sama ibu ya. Iya. Nah jadi saya ngajak Ricky ini sebenarnya pengalamannya luar biasa tadi tuh, dari perantauan jauh-jauh dari NTT ke Jawa Tengah, ke Solo. Nah saya tahu ternyata Ricky ini sekolahnya gitu, dia di SMP gitu kan, tapi rumahnya itu yaitu di dalam kuburan, bahasanya di tengah-tengah kuburan.